Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais Musyarraf dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar isi dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya ada kurikulum K13, maka sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, apa saja sih standar isi dalam kurikulum Merdeka tersebut? Kita masuk secara analisis komprehensif implementasi standar isi kurikulum Merdeka pada jenjang yang pertama PAUD, kedua MI, ketiga MTS, kemudian selanjutnya adalah MA. Baik, kita masuk. Yang pertama, transformasi standar isi. Apa saja yang berubah dari kurikulum sebelumnya hingga kurikulum Merdeka? Kita lihat dari kurikulum 2013. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang padat dan detail ini biasanya cukup membebani seorang guru, sehingga guru lebih aktif daripada siswa. Jadi di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran ini mungkin agak lebih sederhana, kemudian lebih fleksibel, jadi tidak membebani guru dan berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik tersebut bisa menjadi kreatif dan berpikir kritis. Nah, lanjut yaitu kemudian struktur fase pembelajaran. Yang pertama yaitu fase pondasi. Di masa PAUD dilakukan pembentukan dasar karakter dan keterampilan anak. Jadi ketika PAUD inilah dibentuk dan ditentukan bagaimana karakter anak ke depannya, dan ini juga menunjang sebuah keterampilan anak dan bisa dibaca kemana arah anak untuk minat. Mungkin minat mereka condong kepada akademik, atau minat mereka condong kepada aspek motorik atau psikomotorik seperti olahraga dan lain sebagainya. Ya, kemudian ke fase selanjutnya yang kedua, dari kelas 1 sampai kelas 2 SD MI ini dilakukan pengenalan literasi dan numerasi dasar seperti angka, kemudian abjad, huruf-huruf dari A, B, C, kemudian angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu dilakukan sebuah pengenalan sehingga anak sudah familiar dengan angka dan huruf-huruf, sehingga mereka bisa meningkatkan minat baca peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu fase B dari kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI. Nah, disinilah dilakukan sebuah penguatan konsep secara fundamental. Jadi konsep-konsep yang fundamental itu dikuatkan pada fase ini. Dan kemudian setelah dikuatkan konsep-konsep dasar, masuk ke fase selanjutnya yaitu fase C di kelas 5 sampai ke kelas 6 SD. Ini dilakukanlah pengembangan berpikir kritis. Karena sudah ada konsep dasar tadi, maka di kelas 5 dan kelas 6 peserta didik bisa dikembangkan untuk melakukan berpikir secara kritis, sehingga menunjang bagaimana kinerja otak mereka bisa maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, fase D. Dari kelas 7 sampai kelas 9 MTS dilakukanlah pendalaman dan analisis. Jadi anak SMP sudah dituntut untuk melakukan pendalaman dan menganalisis sebuah materi. Jadi tidak hanya berpikir kritis saja, tetapi juga mengaitkan dengan kehidupan mereka, seperti menganalisis suatu materi dengan materi yang lain, apakah ada kaitannya di kehidupan nyata dan lain sebagainya. Ini dilakukan sejak dari kelas 7 sampai kelas 9 MTS. Nah, baru fase selanjutnya yaitu fase E di kelas 10 sampai kelas 12 MA. Ini merupakan spesialisasi dan
persiapan masa depan mereka. Mereka dituntun untuk lebih fokus kepada minat mereka. Apakah minat mereka kepada psikomotorik atau akademik, atau di bidang arsitektur dan lain sebagainya. Nah, jadi fokus utama kurikulum merdeka yang pertama yakni sudah kita bahas tadi tentang literasi dan numerisasi, sehingga penguasaan keterampilan dasar membaca, menulis dan berhitung ini sebagai fondasi pembelajaran sudah familiar. Mereka sudah familiar dan diharapkan mereka bisa membangkitkan minat belajar mereka. Kemudian yang kedua yakni tentunya profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini dilakukanlah penguatan karakter melalui proyek yang mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kontekstual, materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajarannya secara kontekstual, materi apa yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga hal tersebut sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan mereka, seperti mungkin adab keseharian, doa, bagaimana berinteraksi kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fokus utama yang tidak penting, yang tidak lebih penting itu adalah kemandirian seorang guru. Nah, seorang guru lah yang menciptakan peserta didik bisa menjadi sukses di dalam menggapai impian mereka. At-tariqatu ahammu minal maddah walakinnal mudarrisu hammu minat tariqah. Jadi guru fleksibilitas dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan modul ajarnya. Karena kalau kita lihat saat ini kita tidak pernah ditanya oleh guru apa minat kamu. Jadi di kurikulum merdeka guru harus mengetahui apa minat siswa. Jadi tidak mengajarkan kepada mereka semua hal, tapi mengarahkan mereka kepada minat-minat mereka sehingga bisa mengembangkan skill mereka secara maksimal di bidang yang mereka minati. Selanjutnya yaitu standar isi di jenjang RA atau PAUD. Prinsip pembelajarannya yang pertama itu holistik dan integratif, kemudian berbasis permainan, kontekstual dan fleksibel, dan tentunya dengan landasan agama dan moral. Kemudian fokus pengembangannya yakni pembentukan fondasi kepribadian, bukan akademik murni ya. Jadi lebih ke karakter. Jadi anak tumbuh dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan mempunyai akhlak yang baik. Nah, kemudian standar isi di jenjang MI yaitu pengenalan dasar literasi, numerasi, dan nilai moral agama melalui pembelajaran yang menyenangkan dari kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian fase selanjutnya dari kelas 3 sampai kelas 4, penguatan pemahaman konseptual dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi sudah kita bahas ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian di fase C ini adalah fase berpikir kritis, memecahkan masalah, dan pembelajaran berbasis proyek sederhana. Nah, jadi apa integrasi nilai keislaman di MI? Yaitu yang pertama ada Al-Quran Hadis, pembelajaran dasar-dasar kitab suci dan hadis Nabi. Yang kedua bahasa Arab, keterampilan dasar bahasa Al-Quran. Itu harus diintegrasikan dengan akademik. Jadi kemudian fikih, pemahaman praktik ibadah dan hukum Islam sehari-hari juga harus sudah matang di masa ini. Kemudian akidah akhlak, pembentukan keyakinan dan karakter mulia. Setelah itu baru sejarah kebudayaan Islam, sehingga mereka mengenal apa saja warisan-warisan peradaban Islam. Jadi dari kelima aspek nilai keislaman ini yang diharapkan bisa tertanam dan di dalam
karakter mereka juga terbentuk sebuah Islam yang muslim dan muslimah yang totalitas. Nah, kemudian standar isi di jenjang MTS. Nah, di jenjang inilah mereka mulai berpikir tingkat tinggi dengan pembelajaran proyek dan keterampilan di abad 21. Selanjutnya standar isi di jenjang MA itu dari madrasah aliyah dan madrasah kejuruan. Jadi ada dua, SMA dan SMK. Di masa SMA ini siswa memperluas wawasan dan membangun keterampilan analisis. Kemudian di masa SMK atau mereka ketika ingin memilih kejuruan itu melakukan pendalaman minat dan penyiapan masa depan, sehingga mereka diharapkan bisa langsung siap di dalam dunia kerja atau kewirausahaan yang berbasis syariah tentunya. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini, standar isi dari kurikulum Merdeka adalah untuk memberikan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan fleksibel. Kata kuncinya adalah itu, dan memungkinkan madrasah mencetak lulusan-lulusan unggul baik secara akademik, religius, dan berkarakter. Tentunya ini harus sinkron antara akademik, religius, sehingga menciptakan sebuah karakter dan terwujudnya jiwa seorang muslim yang totalitas. Nah, kemudian terakhir untuk saran kedepannya itu mungkin harus diperlukan lagi peningkatan kompetensi guru, karena kita melihat perpindahan kurikulum ini memang agak susah, karena guru juga harus menyesuaikan dengan standar-standar isi dalam kurikulum, dan juga tentunya penyediaan sarana prasarana yang memadai dan pendampingan pemerintah juga untuk optimalisasi implementasi dalam pembelajaran dan dilakukannya standar isi ini supaya bisa optimal. Maka dari guru kemudian dan pemerintah juga harus sinkron antara kompetensi dan prasarana fasilitas. Mungkin itu dari saya, Rais Musyarraf. Sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.